Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetap penuh semangat ya. Tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu dan memberi hati agar kita diajar oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang baik pada hari ini. Kami percaya hari ini akan berjalan dengan baik dan seterus perjalanan kehidupan kami akan tetap baik karena Tuhan yang baik selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti. Oleh karena itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami agar kami terus belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar, menuntun, mengajari, dan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 13 September 2023 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dalam bahasa Batak Ulaon ni Apostel 22 ayat 10 onom. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Onpe buasa sulon-sulonon roham, hehe maho, padidihon maho jala, paburihon ma dosam, dung dijauho guarnai. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semua bisa berubah. Apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang abadi. Hanya Tuhanlah yang abadi dan kekal selamanya. Tuhan bisa mengubah apa saja yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan bisa mengubah yang miskin menjadi kaya. Yang kaya raya bisa menjadi susah dan miskin juga. Saudara, kita boleh melihat apa yang terjadi pada Paulus. Paulus seorang Yahudi yang taat sekali, yang berpendidikan tinggi, yang bisa melakukan apa saja. Dia memiliki harta yang banyak juga. Di kalangan orang Yahudi ia sangat disegani, dihormati, dan sangat dihargai. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengubah dia. Seorang Saulus yang begitu jahatnya kepada orang-orang pengikut Kristus, Tuhan mengubah dia luar biasa. Dengan cara apa saja dan dengan caranya, semua bisa diubah oleh Tuhan. Ketika Paulus disuruh menuju Damsyik, di sanalah Tuhan berkarya, menampakkan diri dan menyatakan kuasa kepada Saulus. Dan lihatlah apa yang terjadi. Saulus berubah 180 derajat. Dari seorang Yahudi yang taat, yang kuat teguh di dalam hukum Taurat, berubah menjadi pengikut Kristus yang setia dan mencintai Yesus secara luar biasa. Dan sampai hari ini, di dalam pembelajaran kita tentang firman Tuhan, Pauluslah masih menjadi role model di dalam keberimanan kita kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus tiba di Damsyik, Tuhan menjatuhkan dia. Dan Tuhan membuat matanya buta. Lalu Tuhan mengubahnya, mencelikkan matanya untuk melihat sesuatu yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mata jasmani kita tidak buta. Tetapi mata rohani kita tidak bisa melihat apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara, biarlah mata rohani yang buta dicelikkan oleh Yesus Kristus di dalam kuasa-Nya, sehingga kita bisa melihat betapa besar, betapa maha kuasanya Allah kita. Dia sanggup mengubah apa saja, seperti dan dengan cara yang Dia kehendaki. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ragu lagi. Sebagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan, agar mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang telah terjadi yang disaksikan oleh Paulus bagi mereka. Dan tentu kita pun banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan itu adalah suatu pekerjaan besar Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan secara nyata kita pun mengakui kalau Tuhan bekerja dan menyatakan kuasanya itu dan kita bisa merasakannya. Oleh karena itu saudara, dengan melihat semua itu dan mengalami banyak hal itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya, tidak ragu lagi akan kuasa Tuhan. Sebagaimana kesaksian Paulus ini, agar orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan tidak lagi meragukan kuasa-Nya. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, sekalipun kita sering ke gereja, membaca firman Tuhan, dan senang beribadah. Tetapi di dalam kenyataannya, di kehidupan kita nyata setiap hari, kita sering jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan berilah dirimu dibaptis, ini adalah suatu ikrar, suatu komitmen bagi orang-orang yang percaya untuk tidak lagi berubah, untuk tetap setia kepada Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Bersyukurlah kita punya Yesus Kristus yang sangat baik, Bapa yang sangat mencintai kita, yang menebus kita dari dosa-dosa, yang menyelamatkan kita, agar kita beroleh surga. Oleh karena itu saudara, jangan lagi meragukan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah setia dan percaya kepadanya. Biarlah Dia mengubah hidupmu. Biarlah Dia membentukmu jauh lebih baik. Kita bagaikan bejana yang dipecahkan untuk diubah dan dibentuk kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah, apa yang diubah oleh Tuhan, dibentuk kembali oleh tangannya, akan menjadi permata, bejana yang sangat indah. Karena itu, biarlah kita ditempa, dibentuk, dan diubah kembali di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar dan maha kuasanya Engkau. Segala sesuatu bisa Engkau ubah dengan cara apapun, termasuk hidup kami. Tuhan, kami mau diubah di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengubah Saulus menjadi Paulus. Kami tahu itu bukanlah suatu hal yang mudah. Sangat berat bagi kami sebagai manusia. Tetapi bagaimana Paulus bisa melewatinya? Kami pun ingin menjadi pemenang seperti dia. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk terus menjadi pribadi yang baik, menjadi pengikut Kristus yang setia. Sekalipun kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami percaya ketika Engkau selalu ada, kami akan dimampukan melakukannya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, melindungi dan memberkati, sehingga kami boleh melewati setiap proses hidup kami, dan kami boleh menjadi pemenang di dalam pertarungan iman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunilah kami, jika di dalam perjalanan kehidupan kami sering melukakan hati-Mu. Kasihanilah kami, pulihkanlah kami, biarlah kami menjadi pribadi yang dicelikkan secara rohani, dan kami boleh melihat betapa indahnya hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus,
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.